Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu 'ala ar-rahl qala ya Mu'adz qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik qala ya Mu'adz qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik qala ya Mu'adz qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik thalathan qala ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'ala an-nar qala ya Rasulullah afala ukhbiru biha an-nas fayastabshiru qala idzan yattakilu fa akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'athuman muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng Mu'adz di atas hewan tunggangannya. Lalu beliau berkata, "Wahai Mu'adz." Mu'adz menjawab, "Aku memenuhi panggilanmu dengan senang hati wahai Rasulullah." Beliau berkata lagi, "Wahai Mu'adz." Mu'adz menjawab, "Aku memenuhi panggilanmu dengan senang hati wahai Rasulullah." Beliau berkata lagi, "Wahai Mu'adz." Mu'adz menjawab, "Aku memenuhi panggilanmu dengan senang hati wahai Rasulullah," sebanyak 3 kali. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya dengan tulus dari hatinya, melainkan Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka." Mu'adz berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku memberitahukan hal ini kepada manusia agar mereka merasa gembira?" Beliau menjawab, "Apabila engkau memberitahukan hal ini kepada mereka, niscaya mereka akan menyandarkan diri pada hal ini saja." Mu'adz kemudian menyampaikan hadis ini menjelang kematiannya karena takut berdosa jika tidak disampaikan. Muttafaqun alaih. Jamaah rahimakumullah. Ya, ini hadis yang sangat indah yang menjelaskan tentang besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla dan mudahnya masuk surga. Tapi jangan sampai hadis ini disalahpahami. Buktinya Nabi SAW melarang Mu'adz untuk menyampaikan hadis ini. Karena ada orang-orang yang takut salah faham nantinya. Lupa bahwasanya ada hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Bukan gara-gara melakukan kesyirikan. Tapi gara-gara seekor kucing yang dia kurung. Kemudian dia tidak memberi makannya. Dan tidak pula dia buang itu kucing agar cari makan di tempat lain. Masuk neraka. Beriman dia. Kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan para sahabatnya tentang seorang mantan budak Nabi SAW yang mati di medan perang. Lalu para sahabat mengatakan, "Masya Allah, enaknya dia mati syahid, dia masuk surga." Apa kata Nabi SAW? "Inna syamlata allati asabaha yawma Khaybar minal maghanim." Tuh baju, ada baju yang dia ambil tuh dari harta rampasan perang ketika perang Khaybar, padahal bukan bagian dia, itu benar-benar menyala api buat dia sekarang. Subhanallah, bukankah dia mati di medan perang? Bukankah dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla? Bukankah dia tidak melakukan kesyirikan? Nah, ada kabar gembira. Tapi ada ancaman juga. Kita nggak tahu. Kemudian hadis-hadis lain yang berkaitan dengan cerita Nabi SAW ketika beliau Isra Mi'raj. Bagaimana beliau melihat orang yang makan riba. Karena takut hadis ini difahami oleh para pelaku riba dengan mengatakan, "Oh, yang penting mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Makan riba, ya nggak apa-apa." Gimana nggak apa-apa? Diancam neraka. Orang kencing aja nggak perhatian dengan kesucian dirinya, itu diazab di kuburnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, jangan dikasih tahu orang. Jangan. Takut mereka berpangku tangan. Mereka akhirnya enggak beribadah. Padahal ada harapan dan ada ancaman. Ada seorang syekh yang bercerita ketika beliau membahas tentang hadis ini, disebutkan ada pemuda, seorang pemuda ini yang bermimpi. Dalam mimpinya itu, dia itu adalah orang yang istiqomah, orang yang baik ya. Kemudian ditanyakanlah kepada salah satu pentakwil mimpi. Katanya, "Oh enggak, insya Allah dia itu orang baik ya.
Insya Allah dia orang yang bertakwa. Insya Allah dia mungkin akan ada cerita indah buat dia nantinya. Ketika dengar takwil mimpi itu, pemuda ini jadi mulai kendur semangat beribadah. Karena dapat berita dia tuh orang baik. Nanti insya Allah dia akan jadi orang soleh, macam-macam. Mulai sholat berjamaah telat-telat, khususnya sholat fajar. Mulai dia sholat Jumat juga mulai telat. Baca Qur'annya mulai berkurang. Gara-gara sebuah informasi yang belum tentu benar. Yang belum tentu takwilnya itu benar. Dan bisa jadi mimpinya itu dari setan. Agar dia malas beribadah. Coba kita lihat bagaimana para sahabat Nabi. Yang Mu'adz aja dilarang untuk menyampaikan hadis ini. Takut ada yang salah faham. Kita lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah setelah dia mendengar hadis jaminan masuk surga buat dia, apakah lalu Abu Bakar malas beribadah? Apakah tatkala Abu Bakar mendengar sabda Nabi SAW, Nabi pernah bertanya, siapa yang hari ini puasa sunnah? Abu Bakar mengatakan ana. Siapa yang hari ini sedekah? Abu Bakar mengatakan ana. Siapa yang hari ini membesuk orang sakit? Abu Bakar mengatakan ana. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar mengatakan ana. Bayangkan nih Abu Bakar mendapatkan berita dia dijamin masuk surga. Ternyata dia orang yang paling semangat menuju surga. Maka Nabi SAW mengatakan majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Di dalam 4 hal ini terkumpul di satu orang, melainkan dia akan masuk surga. Dapat berita lagi, kabar gembira dia masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mendengarkan dari Nabi SAW bahwa dia dijamin masuk surga. Apakah dia kemudian malas untuk beribadah? Sebagai penguasa, sebagai Amirul Mukminin, kemudian membuat dia bertindak semena-mena, atau dia semakin takut sama Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai dia melakukan kezaliman. Bagaimana tatkala Umar bin Khattab membagikan harta kepada orang-orang muhajirin. Jadi ada santunan tiap tahun dari Baitul Mal itu. Orang-orang muhajirin itu dikasih 4.000 dirham. Dikasih. Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya sendiri dikasih 3.500. Dikurangi 500 sama Umar. Lalu orang-orang tanya, kenapa anakmu kok dikurangi 500? Dia kan masuk muhajirin. Kata Umar, yang bawa dia hijrah bapaknya. Berbeda orang yang hijrah sendiri dengan yang dibawa sama bapak. Takutnya Umar. Bagaimana tatkala kematian datang menjemput dia. Dalam posisi dia berdarah-darah. Dia minta pipinya diletakkan di tanah. Padahal dia dengar dari Nabi SAW dia dijamin masuk surga. Jadi kabar-kabar gembira itu jangan sampai memutus semangat kita beribadah. Kalau ditakutkan memutus semangat kita beribadah kepada Allah, jangan dikasih tahu. Dan itu pesan Nabi sama Mu'adz. Jangan. Nanti mereka akhirnya sudah malas beribadah. Karena kita nggak tahu masuk yang mana. Masuk seperti itu perempuan tadi yang gara-gara kucing diazab di neraka. Karena semua ada perhitungannya. Iya, Allah Azza wa Jalla mengharamkan neraka. Artinya orang itu haram untuk kekal di neraka. Apabila dia mengatakan la ilaha illallah dari hatinya. Maka kita pun tatkala menyampaikan itu perlu melihat orang. Tidak semua yang kita ketahui harus disampaikan. Sebagaimana Nabi SAW melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan hal ini. Terus Ustaz, kenapa disampaikan sama Mu'adz? Dia, karena Mu'adz radhiyallahu anhu takut ada ilmu yang dia bawa mati belum dia sampaikan. Padahal diperintahkan para ulama itu untuk menyampaikan kepada umat manusia. Takut dosa. Artinya Mu'adz menunggu menyampaikan hadis itu. Ketika waktunya tepat dia sampaikan. Kita pun juga dalam menyampaikan hadis ini melihat orang-orang. Ini orang perlu dikasih harapan atau dikasih ancaman agar dia takut. Tatkala kita melihat, Ustaz ini kasih harapan, Ustaz. Takut kalau dia dikasih ancaman, nanti malah dia mutung. Tapi ketika dikatakan kepada dia, Allah mengampuni semua dosa, masih ada harapan diterima sama Allah SWT, tapi engkau bersegera menuju Allah. Tepat buat dia. Tapi kalau ada orang sibuk berbuat dosa dan belum mau bertobat, lalu kita kasih hadis-hadis harapan, tambah jadi dia. Ini kembali kepada bagaimana kita menyampaikan kepada umat. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.